Pada pertengahan abad ke-20, Tiongkok berada di persimpangan sejarah. Mao Zedong, sang pemimpin revolusi, memegang kendali penuh atas negara yang baru saja bangkit dari perang dan kekacauan. Dengan visi yang luar biasa besar, Mao bertekad mentransformasi Tiongkok dari negara agraris yang terbelakang menjadi kekuatan industri dunia. Ia percaya, hanya dengan perubahan radikal dan mobilisasi seluruh rakyat, Tiongkok bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat yang telah lebih dulu maju. Ambisi ini bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah rencana besar yang akan mengubah wajah negeri Tiongkok selamanya. Pada tahun 1958, Mao meluncurkan program ambisius yang dikenal sebagai lompatan jauh ke depan. Program ini menuntut seluruh rakyat Tiongkok untuk bekerja dalam komune-komune besar, menghapus kepemilikan pribadi, dan menggantinya dengan kerja kolektif demi produksi massal. Setiap desa, kota, dan keluarga didorong untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar, mulai dari pertanian kolektif hingga pembangunan industri kecil-kecilan di pedesaan. Semangat gotong royong dan propaganda pemerintah membanjiri seluruh negeri, menciptakan suasana optimisme dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Mao yakin, dengan mobilisasi total dan semangat revolusioner, Tiongkok bisa melampaui Barat dalam waktu singkat, terutama dalam produksi baja dan pangan. Setiap keluarga bahkan diminta membangun tungku baja di halaman rumah mereka, berharap produksi logam nasional bisa melonjak drastis. Target-target produksi yang sangat tinggi ditetapkan tanpa mempertimbangkan kenyataan di lapangan. Para petani yang sebelumnya hanya mengenal sawah dan ladang, kini harus belajar membuat baja, dan mengikuti instruksi pemerintah yang seringkali berubah-ubah. Namun, di balik retorika kemajuan dan janji-janji manis, kebijakan ini mengabaikan kompleksitas alam, pengalaman para petani, dan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Banyak keputusan diambil secara terburu-buru, tanpa riset atau pertimbangan matang. Para pejabat lokal seringkali melaporkan hasil yang dilebih-lebihkan demi memenuhi target pusat, menciptakan ilusi keberhasilan yang menipu. Salah satu langkah paling kontroversial dari lompatan jauh ke depan adalah kampanye besar-besaran untuk memberantas hama, terutama burung pipit, yang dianggap sebagai ancaman utama bagi hasil panen. Pemerintah mengerahkan jutaan rakyat untuk memburu dan membasmi burung-burung ini, dengan harapan hasil pertanian akan meningkat pesat. Kampanye ini didukung propaganda masif, mengajak anak-anak hingga orang tua untuk ikut serta dalam perburuan hama. Keputusan ini diambil tanpa dasar ilmiah yang kuat, dan segera membawa konsekuensi besar yang tak terduga. Dengan hilangnya burung pipit, populasi serangga perusak tanaman justru melonjak tajam, menyebabkan kerusakan parah pada hasil panen. Para petani yang sudah bekerja keras, kini harus menghadapi ancaman baru yang lebih sulit dikendalikan. Inilah awal dari kampanye 4 Hama, sebuah babak kelam dalam sejarah Tiongkok. Kebijakan ambisius yang semula diharapkan membawa kemakmuran, justru membuka pintu bagi bencana besar yang akan menguji ketahanan dan nasib jutaan rakyat Tiongkok. Pada akhir tahun 1950-an, pemerintah Tiongkok meluncurkan sebuah kampanye besar-besaran yang dikenal sebagai Gerakan 4 Hama. 4 makhluk ini, tikus, lalat, nyamuk, dan burung pipit, ditetapkan sebagai musuh rakyat. Mereka dianggap sebagai ancaman utama bagi kesehatan, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara, dari anak-anak hingga orang dewasa, didorong untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan ini, menjadikan kampanye ini sebagai salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah Tiongkok modern. Tikus dianggap perusak cadangan makanan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup rakyat. Lalat dan nyamuk dipandang sebagai penyebar penyakit berbahaya seperti tifus dan malaria, yang telah lama menjadi momok di pedesaan. Sementara itu, burung pipit dicap sebagai pencuri biji-bijian, dituduh memakan hasil panen dan menyebabkan kerugian besar bagi petani. Mao Zedong, pemimpin Tiongkok saat itu, sangat yakin bahwa dengan membasmi burung pipit, negara akan mampu menyelamatkan jutaan ton gabah setiap tahunnya. Ia percaya bahwa menghilangkan satu musuh utama pertanian akan membawa kemakmuran dan mempercepat kemajuan ekonomi. Namun, tidak semua orang setuju dengan kebijakan ini. Para ilmuwan dan ahli ekologi memperingatkan bahwa burung pipit juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Mereka memangsa serangga hama yang justru bisa merusak tanaman lebih parah jika populasi pipit menurun drastis. Sayangnya, suara ilmiah ini diabaikan oleh pemerintah.
Propaganda besar-besaran pun digencarkan di seluruh negeri. Poster, lagu, dan slogan-slogan diciptakan untuk membakar semangat rakyat agar membasmi keempat hama ini tanpa ragu. Burung pipit dijadikan musuh utama pertanian, dan masyarakat didorong untuk memburu, mengusir, bahkan membunuh pipit secara massal, tanpa mempertimbangkan dampak ekologis yang mungkin terjadi. Seluruh negeri dimobilisasi untuk perang melawan alam. Setiap desa, sekolah, dan keluarga berlomba-lomba menunjukkan kontribusi mereka dalam membasmi hama, seolah-olah ini adalah tugas patriotik yang mulia. Kampanye ini segera berubah menjadi aksi masif yang belum pernah terjadi sebelumnya, melibatkan jutaan orang dalam upaya kolektif yang akan membawa konsekuensi besar bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat Tiongkok. Pada tahun 1958, pemerintah Tiongkok mengumumkan sebuah kampanye besar-besaran, membasmi 4 hama yang dianggap musuh utama rakyat, tikus, lalat, nyamuk, dan burung pipit. Perintah ini tidak hanya sekadar imbauan, melainkan sebuah seruan nasional yang menggema di seluruh penjuru negeri. Setiap warga, tanpa memandang usia atau latar belakang, didorong untuk ikut serta dalam perang melawan alam ini. Dari anak-anak sekolah hingga para pekerja pabrik, semua turun ke jalan membawa alat apapun yang mereka miliki, panci, wajan, tongkat, bahkan sapu. Tidak ada yang tinggal diam di rumah. Setiap sudut kota dan desa dipenuhi suara orang-orang yang bersemangat, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar yang nyata. Mereka memukul panci, genderang, dan membuat kebisingan luar biasa untuk menakut-nakuti burung pipit dari tempat bertengger. Suara dentuman logam dan teriakan menggema di udara, membuat burung-burung panik dan terbang tanpa henti, hingga kelelahan dan jatuh ke tanah. Sekolah-sekolah pun diliburkan. Anak-anak diajari cara menghancurkan sarang dan telur burung, bahkan berlomba-lomba mencari sarang di pepohonan dan atap rumah. Mereka merasa bangga jika berhasil menemukan dan menghancurkan lebih banyak sarang daripada teman-temannya. Di pedesaan, para petani memasang jaring di ladang, menebar racun, dan menembaki burung dengan senapan sederhana. Setiap burung yang jatuh dianggap sebagai kemenangan kecil dalam perang besar ini. Tidak ada tempat aman bagi burung pipit, baik di kota maupun di desa. Setiap komune dan desa berlomba-lomba melaporkan jumlah burung yang berhasil dibasmi. Angka-angka itu dipajang di papan pengumuman, menjadi sumber kebanggaan dan motivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Semakin banyak burung yang dibunuh, semakin besar pujian yang diterima. Media massa dan surat kabar dipenuhi berita tentang keberhasilan rakyat. Poster-poster propaganda memuji semangat kolektif, menciptakan rasa bangga dan solidaritas di antara warga. Setiap orang merasa menjadi bagian dari sejarah besar bangsa. Namun, di balik euforia itu, tidak ada ruang untuk keraguan. Siapapun yang mempertanyakan kampanye ini, atau bahkan sekadar membela burung, langsung dicap sebagai pengkhianat. Tekanan sosial begitu kuat, membuat semua orang memilih untuk patuh dan mengikuti arus. Seluruh negeri bersatu dalam perang yang salah arah, tanpa menyadari bahwa di balik semangat kolektif ini, bencana ekologis besar sedang menanti di depan mata. Tidak ada yang tahu bahwa tindakan mereka akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Metode pembasmian pipit brutal dan sistematis, dari kebisingan massal hingga penghancuran sarang dan penggunaan racun. Jutaan burung dipaksa terbang tanpa henti, hingga mati kelelahan. Jaring-jaring raksasa dan perburuan massal mempercepat kepunahan pipit. Dalam 2 tahun, populasi burung pipit anjlok drastis. Langit Tiongkok menjadi sunyi. Pemerintah merayakan ini sebagai kemenangan besar. Namun, keheningan itu adalah pertanda buruk. Alam yang kehilangan satu spesies kunci mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan. Bencana ekologis pun mengintai di balik euforia semu. Awalnya kampanye ini tampak sukses, laporan kemenangan dan penghargaan dibagikan. Rakyat yakin panen akan melimpah tanpa burung pipit. Namun, hilangnya pipit menciptakan kekosongan di ekosistem. Serangga hama, terutama belalang dan ulat, berkembang biak tanpa predator alami. Musim tanam berikutnya, petani mulai panik, ladang mereka diserang hama dalam jumlah luar biasa. Populasi serangga meledak, menghancurkan tanaman lebih parah dari kerugian akibat burung pipit. Kemenangan semu berubah menjadi kekhawatiran. Bencana yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tanpa burung pipit, populasi belalang meledak tak terkendali.
Kawanan belalang melahap ladang-ladang dalam hitungan jam, menghancurkan di gandum dan jagung. Upaya manual petani sia-sia menghadapi serbuan miliaran serangga. Kerusakan akibat belalang jauh melebihi kerugian yang pernah ditimbulkan pipit. Harapan panen melimpah berubah menjadi mimpi buruk. Pemerintah akhirnya sadar hilangnya pipit berbanding lurus dengan ledakan hama. Alam merespons intervensi manusia dengan brutal. Krisis pangan nasional pun tak terhindarkan. Ledakan hama menyebabkan kegagalan panen besar-besaran. Lumbung kosong, petani tak punya apa-apa untuk dipanen. Jutaan petani dialihkan ke proyek baja, meninggalkan ladang terbengkalai. Kebijakan kolektivisasi dan cuaca buruk memperparah krisis. Kelaparan melanda, rakyat terpaksa makan apa saja untuk bertahan. Jutaan orang meninggal dalam diam, korban ambisi politik yang mengabaikan alam. Bencana kelaparan besar merenggut puluhan juta jiwa. Kampanye anti-pipit menjadi salah satu micu utama tragedi ini. Pemerintah akhirnya mengakui kesalahan fatal mereka. Ilmuwan membuktikan pipit lebih banyak memangsa serangga daripada memakan biji-bijian. Mao memerintahkan penghentian pembasmian pipit pada 1960. Pipit dikeluarkan dari daftar musuh, digantikan kutu busuk. Namun, kerusakan sudah terjadi, populasi pipit musnah, ekosistem terganggu. Tiongkok bahkan harus mengimpor pipit dari Uni Soviet untuk memulihkan keseimbangan. Pengakuan ini datang terlambat, jutaan nyawa sudah melayang. Perubahan kebijakan tak mampu membalikkan bencana yang terlanjur terjadi. Kisah kampanye 4 Hama adalah peringatan keras kebijakan tanpa dasar ilmiah bisa berujung bencana. Mengabaikan peran ekologis satu spesies dapat merusak seluruh ekosistem. Intervensi manusia tanpa pemahaman mendalam membawa konsekuensi tak terduga. Kebebasan akademik dan suara ilmuwan sangat penting dalam pengambilan keputusan. Alam tidak tunduk pada kehendak politik, ia punya hukumnya sendiri. Tragedi ini jadi cermin bagi dunia. Kebijakan lingkungan harus berbasis ilmu, bukan ambisi sesaat. Jika tidak, sejarah akan kembali terulang, dengan harga yang jauh lebih mahal.